Manantaon. Saya dari Yayasan Pondok Kasih sebagai koordinator zona NTT yang sudah 4 tahun terakhir ini berkegiatan di Malaka. Kami bangun 2 instalasi air, 1 sekolah di SSPS Datu Kudus. Dan hari ini saya ada di sini untuk peresmian instalasi air di Desa Litamali di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Kami sudah menyelesaikan ini instalasi air sehat yang bisa langsung diminum, dan hari ini kami datang bertemu dengan Pak Bupati dan Ibu untuk berpamitan. Karena berakhirnya kerjasama kami juga, kami berharap akan ada hal-hal yang lebih baik lagi yang akan kami kerjakan untuk Kabupaten Malaka. Ini apa saja yang sudah kita tinggalkan di sini, Pak? Ya, kami dari 2022 kami sudah membantu pelayanan pencapaian hak sipil dari Kabupaten Malaka. Secara nasional pencapaian pemenuhan hak sipilnya 32%. Di informasi yang terbaru sudah ada di peringkat sudah ada di posisi 85% pencapaian hak sipil, pembuatan KTP, akte kelahiran, akte pernikahan, dan pelayanan publik yang ada di Dinas Dispenduk Capil. Jadi selama masa kepemimpinan Bapak Simonahak kami ada bersama-sama, beliau mengarahkan kami untuk membantu memfasilitasi ketika masyarakat di desa belum memiliki KTP, kami bantu fasilitasi. Di tahun 2022 kami kerjakan itu. Lalu instalasi air, dan di pendidikan kami membantu pemerintah kabupaten di Dinas Pendidikan melalui program mobil pintar, motor pintar. Dan pencapaian yang dilaporkan, kami juga membantu untuk memberantas buta aksara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Kalau untuk mobil pintar itu untuk melayani siswa atau melayani jadi pegawai atau guru, gimana? Pelayanan mobil pintar, di dalamnya mobil pintar itu ada buku, ada media pembelajaran, ada komputer, ada TV, ada audio. Tentu guru-gurunya yang bertugas merupakan tenaga honor di Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Ada 10 orang yang menjadi tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Mereka dibiayai oleh pemerintah, lalu membantu masuk melayani sekolah-sekolah melalui pelajaran-pelajaran tambahan, mengajar menulis, berhitung, bahasa Inggris, komputer dasar, itu yang dilakukan di sekolah-sekolah. Dan tentu ini menjadi program dari pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Ini dikerjakan. Lalu ada pendidikan non formal, pendampingan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Malaka. Jadi ini dikhususkan untuk mendampingi, memberikan pelajaran tambahan, kerjasama dengan guru-guru, dan ada pelajaran bahasa Inggris dasar. Tetapi ketika ada anak yang bermasalah, misalnya anak belum bisa membaca, maka 10 orang tenaga kontrak di Dinas Pendidikan ini mereka akan membantu secara private mengajar mereka membaca. Memang yayasan tidak secara khusus memberikan rekomendasi itu, tetapi ketika mereka menjadi tenaga kontrak di Dinas Pendidikan dan perjanjian kerjasama ini akan setelah berakhir di tahun 2024, rekomendasi ini datang dari kepala dinas karena mereka menjadi tenaga kontrak untuk mereka mengikuti seleksi P3K ya, karena mereka sudah terdaftar juga sebagai tenaga pengajar, maka ada 4 orang yang mengikuti seleksi P3K yang kemungkinan mereka akan melayani bersama-sama di sini. Walaupun program mobil pintar berakhir, tapi kita bisa terus membangun Malaka. Ini untuk rencana ke depan setelah dari sini kemana dan? Ya,
Gimana? Jadi rencana kami setelah berakhir kerjasama kami dengan pemerintah Kabupaten Malaka di pergantian kepemimpinan yang ada di Kabupaten Malaka, rencana kami adalah melakukan evaluasi dulu terhadap apa yang telah kami kerjakan di Malaka. Kami masih tetap berharap bisa melayani di Kabupaten Malaka. Ada 2 instalasi air yang butuh sambungan langsung atau lanjutan dari proyek, bukan hanya sekedar instalasinya ada, tapi juga sambungan-sambungan rumah, lalu membangun community development-nya juga di 2 desa, yaitu Desa Wekmidar dan Litamali. Itu akan kami kerjakan setelah evaluasi. Untuk pendidikan tentu kami juga akan mengevaluasi dari apa yang telah dikerjakan, karena ada 2 motor pintar yang telah dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Malaka. Nah, kami akan melakukan evaluasi apa yang bisa kami kerjakan untuk Kabupaten Malaka. Untuk sementara, Yayasan Pondok Kasih yang ada di Nusa Tenggara Timur, kami akan fokus di daratan Flores, dan kemungkinan kami dengan mitra dengan Indonesia, kami akan membangun kerjasama di Kabupaten Kupang terkait air bersih. Ya, silakan. Harapan kami Nusa Tenggara Timur tidak dikatakan sebagai daerah miskin atau akronim dari nanti Tuhan tolong, tapi sekarang Tuhan akan tolong Nusa Tenggara Timur melalui orang-orang yang punya hati untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Saya putra daerah juga yang sekian lama ada di luar NTT, tapi kali ini saya datang, saya ingin membangun Nusa Tenggara Timur jadi masyarakat yang sejahtera, cerdas, masyarakat yang akan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi, punya satu kemampuan yang jauh lebih baik, dimulai dari pendidikan, dimulai dari kesehatan. Orang tidak katakan lagi NTT stuntingnya paling tinggi, tapi ada hal-hal kecil yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan program-program atau masalah-masalah yang ada di Nusa Tenggara Timur.